Sejarah asal mula gerakan Pentakosta. Baik, abad ke-17 kita melihat gerakan Pentakosta modern di Amerika Serikat tidak muncul secara tiba-tiba. Ada beberapa gerakan-gerakan yang mendahulinya, ya, yang memberi pengaruh terhadapnya. Seperti kita ketahui bahwa pada abad ke-17 datanglah imigran dari Eropa Utara yang membawa gerejanya dan negaranya. Orang Prancis yang adalah mayoritas Katolik, orang Belanda yang adalah Reform, orang Swedia dan Jerman yang adalah Lutheran, orang Inggris yang Anglikan, Presbyterian, Congregational, atau Baptis. Itu abad-abad yang ke-17, cikal bakal lahirnya Pentakostal. Jadi memang konsentrasi lahirnya stream Pentakostal sebagai sebuah organisasi atau aliran baru itu berkonsentrasi di Amerika Serikat. Ternyata itu dipengaruhi dari pendatang-pendatang yang membawa begitu banyak aliran-aliran sebelumnya. Kalau kita baca abad ke-17 ini, kita melihat hampir semua aliran itu terkumpul di situ. Ya, saya tidak katakan ini seolah-olah penyempurnaan dari semua aliran, ya, tapi sebagai insan Pentakosta murni kita tidak apa-apa sedikit mengatakan seperti itu, tapi bukan menjadi klaim resmi, tapi membanggakan sedikit Pentakostanya. Kita melihat ternyata dipengaruhi oleh semua aliran-aliran yang pernah ada, ya. Dan kemudian pada abad ke-18, ya, abad ke-18 timbullah gerakan kebangunan rohani dalam gereja-gereja Protestan di Belanda dan Jerman yang dikenal sebagai gerakan Pietisme. Pietisme itu adalah sebuah gerakan di lingkungan Lutheran yang berlangsung dari abad ke-17 hingga pertengahan. Ya, Pietisme ini maksudnya adalah gerakan-gerakan menguduskan diri, ya, atau memisahkan diri, menguduskan diri, gerakan-gerakan kekudusan. Ya, tapi terjadi di lingkungan Lutheran. Orang-orang yang memandang Alkitab dengan sedikit lebih serius, ya, dan mengkhususkan diri mereka untuk Tuhan dan mau hidup kudus untuk Tuhan. Nah, semangat ini sudah mulai ada meskipun di tengah-tengah gereja Lutheran. Kemarin kita mendengar bahwa semangat ini sebenarnya sudah ada di tengah-tengah gereja tanpa mereka harus meninggalkan gereja utama mereka. Ya, gerakan ini sudah mulai ada. Baru di tahun 1900 sekian baru muncul aliran baru secara resmi menjadi sebuah aliran Pentakosta. Nah, itu di abad yang ke-17, ya. Kemudian kita melihat di abad ke-17 juga kita mengenal nama John Wesley, ya. Kita mengenal nama John Wesley. Siapa John Wesley? Kalau kita ngomong soal John Wesley, berarti kita ngomong Metodis, ya. Bapaknya Metodis, ya, yang menekankan ajaran akan kekudusan, ya, atau hidup yang kudus yang dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, abad ke-17 juga dipengaruhi oleh John Wesley. Siapa dia? Pelopor revival di Inggris. 1703 1791. Pada 1735 ia berlayar dari Inggris ke Amerika. Di dalam kapal yang diamuk badai, ini sejarahnya. Di dalam kapal yang diamuk badai dia berjumpa dengan orang-orang Hermhut, ya, Moravia, yang menunjukkan jalan yang lebih jitu. Tahun 1738 ia kembali ke London dan mengalami pertobatan pada tanggal 24 Mei. Ya. Itu John Wesley. Setelah itu ia mulai berkhotbah bersama Charles, adiknya, berkeliling di seluruh Inggris selama 50 tahun, berkhotbah di gedung gereja dan tempat terbuka karena banyak pendeta yang tidak memberi izin ia berkhotbah di gereja. Ya. Ini abad yang ke-17. 18, ya. Nah, kemudian kita mulai beranjak ke abad yang ke-19, ya, yang punya diktat bisa ikutin soft copy-nya. Ya, abad yang ke-18 itu kita mengenal nama-nama besar seperti Charles Finney. Ya, kita mengenal nama D.L. Moody. Kita mengenal nama Billy Graham.
Ya, yang paling kanan ini Charles Finney, ya. Kemudian Moody Graham, ya, Billy Graham, ya. Nah, hamba-hamba Tuhan ini, ya, banyak hamba Tuhan yang lain yang cukup terkenal di dunia pergerakan Pentakosta atau teologi, ya, ketiga hamba Tuhan ini memiliki ciri dalam pelayanan mereka, yaitu khotbah yang berapi-api, ya, yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini menjadi bapak-bapak Pentakosta juga, ya, pendiri-pendiri Pentakosta di awal, mulai dari Charles Finney yang paling senior dari antara mereka. Ya. Ciri khas pemberitaan Injil atau ciri khas pekabaran Injil yang mereka lakukan yaitu melalui suasana-suasana revival atau suasana-suasana kebangunan rohani, mengumpulkan orang dalam tenda-tenda dan memberitakan Injil dengan bersemangat. Itu ciri-ciri mereka. Tidak lagi di ruang-ruang gereja, tidak lagi di ruang-ruang kuliah, ya, seperti yang dilakukan oleh sebelumnya institusi-institusi resmi. Tapi mereka mulai turun ke jalan-jalan mengumpulkan orang dan memberitakan Injil dengan ciri khas bersemangat dalam pemberitaan Injilnya. Ya, suasana revival menjadi ciri gereja di Amerika. Lalu muncullah 3 gelombang kebangunan yang besar lagi. Tokohnya Charles Finney 1800, Dwight L. Moody di L. Moody tahun 1870, kemudian Billy Graham, siapa yang tidak tahu Billy Graham, ya, tahun 1950-an. Nah, metode Finney yaitu khotbah yang bersemangat dalam bahasa yang sehari-hari, ya, bahasa sehari-hari. Doa yang penuh perasaan dan panjang untuk pertobatan, ya. Mulai kita mendengar doa-doa yang menuntun orang kepada kepercayaan atau keselamatan. Kita mulai mengenal doa keselamatan, ya, yang Dear Jesus, aku percaya kepadamu, aku orang berdosa. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Doa-doa seperti itu mulai diperkenalkan. Dan doa-doa yang begitu penuh dengan perasaan, ya, terlibat secara emosional. Ia menekankan hal kesempurnaan, Kristen dan perjuangan sosial. Kebangunan yang kedua ini membangkitkan gerakan anti perbudakan, ya. Sehingga terjadi perang saudara tahun 1861 sampai 65 dan pembebasan budak 1863. Pengaruh pelayanan Finney ini cukup besar dalam memberi warna gereja Protestan di Amerika, terutama bagi gereja Baptis dan gereja Metodis yang berkembang sangat pesat. Ya, kita bisa lihat halaman 5, ya. Halaman 5 dari diktat kita itu, ya, dikatakan demikian, setelah perang saudara di Amerika, masyarakat Protestan terbagi dua, ada kelompok yang mengajak gereja kembali ke Injil, serta mempertahankan asas Metodis asli dengan kehidupan yang menjauhkan diri dari keduniawian, yaitu gerakan evangelikal atau gerakan evangelikal Injili. Sedangkan kelompok lainnya meninggalkan ajaran kesucian dan penyempurnaan Kristen, dan yang sangat terbuka terhadap ilmu pengetahuan, filsafat, yaitu aliran liberal, misalnya gerakan unitaris dan social gospel. Ya, banyak ahli sejarah gerakan Pentakosta berpendapat bahwa gerakan ini timbul dari gerakan kekudusan, Holiness Movement di Amerika, yang berusaha mempertahankan doktrin penyucian, sanctification dari John Wesley yang asli. Di Inggris dikenal sebagai gerakan Keswick oleh William Boardman dan Robert Wood. Gerakan kekudusan ini mengadakan kebaktian kebangunan rohani di tenda, camp-camp meeting, dan menyebarkan traktat dan ajaran tentang berkat kedua, yaitu pengalaman kedua setelah pertobatan, untuk mencapai kekudusan dengan mengalami baptisan Roh Kudus. Meskipun mereka masih tinggal dalam form gereja-gereja mainstream sebelumnya, tapi dalam gerakannya, dalam kegiatannya itu sudah bercirikan Pentakosta. Mereka mulai berpikir bagaimana gereja Tuhan bisa menjadi kudus kalau bukan dipenuhi oleh Roh Kudus sendiri, kalau bukan dituntun oleh Roh Kudus. Dalam doa-doa mereka mulai memiliki ciri khas yang baru, yang asing, yang tidak dimiliki oleh mainstream, yaitu berdoa dengan penuh perasaan dan khotbah yang bernyala-nyala. Mereka mulai keluar dari gedung-gedung gereja dan muncul di tengah-tengah masyarakat, mengumpulkan orang, membuat tenda, dan mereka memberitakan Injil.
Itu hal yang asing yang dimiliki oleh gereja-gereja sebelumnya. Ya, mereka belum membentuk denominasi baru, hanya mereka dalam denominasi yang sama, tapi mulai ada aliran-aliran tersebut. Ya. Kemudian asal mula gerakan Pentakosta pada abad yang ke-20. Ya. Nah, ini bagi saya ini cukup nama-nama baru juga, ya. Mengetahui hal ini puji Tuhan saudara, materi ini juga menjadi penyegar baru, ya. Di beberapa catatan-catatan Frank Arrington, kemudian sejarah gereja, kemudian ada beberapa nama yang disinggung dalam sikap teologis gereja Bethel yang sangat pentakostal juga. Jadi akhirnya membuat rasa pengen tahu juga. Nah, perkembangan asal mula gerakan Pentakosta modern pada abad yang ke-20. Ya. Sebelum kita mendengar nama-nama dahsyat seperti William Seymour, mari kita lihat ada beberapa nama sebelumnya. Charles W. Kuhn, ya, dalam bukunya Like a Mighty Army berpendapat bahwa asal mula gerakan ini terjadi pada tahun 1896 di Shearer Schoolhouse of Cherokee County, North Carolina. Ketika kira-kira 130 orang beribadat mencari hadirat Allah, lalu mereka mengalami baptisan Roh Kudus dan berkata-kata dengan bahasa asing. Mereka adalah anggota suatu kelompok yang bernama Christian Union di bawah pimpinan Richard G. Spurling Jr., pengkhotbah misionaris baptis, dan William F. Bryan pada tahun 1902. Organisasi ini berganti nama menjadi Holiness Church. Ya, Charles W. Kuhn ya pada tahun 1907 berubah lagi menjadi COG, Church of God. Christian Union didirikan oleh R.J. Spurling pada 19 Agustus 1886 di Monroe County, Tennessee. Adalah cikal bakal dari Church of God yang berpusat di Cleveland, Tennessee. Ya, itu dekat Pondok Indah situ. Haleluya. Kemudian pada tahun 1986 diadakan perayaan 100 tahun dengan tema A Century, 1 abad of Pentecostal Witness. 100 abad kesaksian Pentakosta, saksi-saksi Pentakosta dari gereja Pentakosta tertua dan terbesar di Amerika Serikat, bahkan dunia. Church of God melakukan seperti perjanjian kerjasama dengan gereja Bethel Injilis penuh. Sekarang adalah gereja Bethel Indonesia pada tahun 1967. Ya, itu COG, sedikit tentang COG. Jadi COG ini adalah induk dari GBI. Ya, induk dari GBI. Jadi sifatnya itu kerjasama, bukan di bawahnya begitu ya. Seolah-olah dia badan dunia dan kita di bawahnya. Enggak, secara organisasi mandiri terpisah, tetapi kita afiliasi dari COG, Church of God. Ya. Puji Tuhan. Nah, saya lanjutkan. Claude Kendrick, ya, dalam bukunya The Promise Fulfilled, mengatakan bahwa gerakan ini berasal dari sekolah Alkitab Bethel di Topeka, Kansas, yang dipimpin oleh Charles Parham. Wow, Charles Parham. Para siswa Alkitab mempelajari kitab Kisah Para Rasul dan menemukan bahwa bukti dari baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa asing. Ya. Kemudian dalam kebaktian tutup tahun 31 Desember 1900, mereka berdoa dan lewat tengah malam seorang siswi bernama Agnes Osman menerima baptisan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa asing, diperkirakan bahasa Cina. Ya, pada waktu itu menurut catatan. Jadi gerakan ini dimulai pada 1 Januari 1901 pada abad yang ke-20. Ya, Claudi. Yang punya anak kasih nama Claudi. Nah, kemudian Donald G. Ya, Donald G. Dalam bukunya The Pentecostal Movement menunjuk pada pertemuan di gereja tua di LA pada 6 April 1906. William Seymour adalah muridnya Charles Parham, ya, yang tadi berkhotbah tentang bahasa lidah, speaking in tongue. Ya, di Jalan Boni, Bray 214, 7 orang menerima baptisan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa asing.
Karena orang yang datang makin bertambah, maka kebaktian dipindah ke gedung tua di Jalan Azusa 312. Wow, kita mulai tahu arahnya kemana ini. Ya. Kemudian pertemuan di Azusa Street berlanjut terus. Mereka yang hadir dilawat Allah dan penuh Roh Kudus, serta berbahasa lidah. Gerakan ini bahkan meluas ke seluruh Amerika Serikat. Azusa Street menjadi Yerusalem Amerika. Nah, dalam buku Dictionary of Pentecostal Encouragement Movement dengan editornya Stanley M. Burgess dari Gary B. McGee, serta buku Sejarah Gerakan Pentakosta karangan Stephen H. Talumeo disinggung mengenai hal di atas, menyebut Azusa Street menjadi Yerusalemnya Amerika. Nah, mari kita lihat perkembangannya mulai membentuk sebuah organisasi dengan nama yang melekat di dalamnya William Seymour dan Azusa Street. Ya, kita cukup familiar dengan nama-nama ini. Dikatakan demikian, pengaruh gerakan Pentakosta mulai meluas setelah peristiwa lawatan Allah di Los Angeles, bermula di sebuah rumah di Jalan Bonnie Brae 214, yang kemudian berpindah ke Jalan Azusa 312. Karena meluapnya pengunjung dari tempat inilah di bawah kepemimpinan William Seymour, gerakan dan ajaran Pentakosta meluas ke seluruh Amerika Serikat. Ya, seorang Nyonya Florence Crawford membawa berita Pentakosta ke Amerika Serikat bagian barat. Ia telah disembuhkan dari penyakit mata dan paru-paru. Pelayanan penginjilan, pelayanan mujizat menyertai pelayanan penginjilan terjadi. Kemudian ia mendirikan gereja kerasulan Apostolic Church pada tahun 1966. Telah ada 42 gereja lokal. Ya. Kemudian sampai kepada William Seymour. Ya, William Seymour. Siapa William Seymour ini? Ya, Pak Niko sering singgung soal William Seymour. Kita tahu William Seymour ini tahun 1870, ya, Louisiana, Canterville, dekat Pondok Indah juga. Ini orang yang cukup signifikan, ya, dalam penyebaran aliran Pentakosta. Ya. Nah, saya baca coba profilnya ya. Dalam keluarga bekas budak penganut Baptis, ya, jadi ada pengaruh dari stream sebelumnya. Simon and Bill Seymour pada umur 25 tahun, ia pindah ke Indianapolis, bekerja sebagai penjaga rel kereta api dan kemudian sebagai pelayan restoran. Pada masa inilah ia terserang cacar yang mengakibatkan mata kirinya buta. Jadi William Seymour ini, saudara, orang yang sangat signifikan dipakai oleh Tuhan, adalah orang yang secara sosial sebenarnya sangat terbatas. Ya, selain kulit hitam, lahir dari keluarga perbudakan, kita tahu peristiwa perbudakan di Amerika pada abad-abad 19, abad 18, 19. Ya. Ini lahir dari keluarga seperti itu. Dan kemudian mata kirinya buta, ya, kulit hitam. Bahkan sampai sekarang isu seperti ini masih rentan di Amerika Serikat. George Floyd, ya, George Floyd yang baru-baru ini Senin kemarin mati gara-gara ya karena ditekan ke tanah mungkin, ya, oleh beberapa polisi dari Minneapolis, Amerika Serikat, memicu protes besar, ya. Kalau kita lihat TV sekarang, isi beritanya itu aja, kalau enggak COVID, kerusuhan yang ada di Amerika, ya, di seluruh negara bagian di Amerika, menuntut kebebasan dan menghapus rasis lagi. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi keadaannya sangat terbatas, tapi justru orang ini yang dipakai oleh Tuhan. Kita seperti deja vu, seperti kita kembali kepada pengalaman pengalaman Pentakosta yang pertama, orang dianggap tidak bisa apa-apa, akhirnya dipakai Tuhan dengan cara luar biasa. Orang-orang yang dianggap minor, orang-orang yang dianggapnya banyak membawa pengaruh masalah, itu dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Ya, tahun 1900 ia pindah ke Cincinnati dan bergabung dengan COG, Church of God. Di sini ia mendalami teologi kekudusan radikal. Teologi ini mengajarkan pengudusan sebagai pengalaman pasca pertobatan, menuju kekudusan sempurna, kesembuhan ilahi, dan janji akan pencurahan Roh di
di seluruh dunia sebelum terjadinya pengangkatan. Saudara kasih tahu, nanti saya sharing lah profilnya. Saudara googling juga pasti ketemu lah dengan kata kunci William Seymour ini. Saudara baca lagi dengan Nah, saudara kasih Tuhan, ini orang-orang yang sangat mencolok dipakai dalam catatan sejarah penyebaran Pentakosta di Amerika. Ya, di bab yang ketiga kita melihat di seluruh dunia, Eropa dan Asia. Kita coba singgung besok dan kita coba kejar sampai bab yang keempat. Kita sedikit singgung mengenai pilar-pilar Pentakosta. Ya, perkembangan berikutnya dan gerakan Pentakosta. Sudah kasih Tuhan, mari melihat ciri dari gerakan Pentakosta ini adalah orang-orang yang sangat sederhana tapi membawa pengaruh besar dalam perjalanan Pentakosta. Haleluya. Ya, dari sejak awal Arian Pentakosta ini menekankan tentang kebangunan rohani pencurahan Roh Kudus besar-besaran sejak dari awal sebelum kedatangan Tuhan. Menutup seperti apa yang saya sampaikan tadi tentang apa yang disampaikan oleh William Seymour tadi, ciri-cirinya. Nah, itu masih melekat di gereja-gereja Pentakosta sekarang. Ya, Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Dulu bahasanya bukan di ketiga atau ketiga. Yang penting dicurahkan besar-besaran sebelum kedatangan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus dicurahkan seperti dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua 2-5, firman Tuhan berkata demikian, saya coba baca. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Wow. Nah, coba sedikit kita sharing, saudara, ya, mengenai pekerjaan Roh Kudus ini. Kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8 kan dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, kata saksi ini kan semua kita tahu maksudnya adalah kata martir, ya. Menjadi saksi, seorang martir itu melekat dengan masa-masa sukar dalam kehidupannya, tetapi dia mempertahankan untuk percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sukar, dia tampil menjadi pembawa berita baik di tengah-tengah kesukaran itu. Itu kan yang identik dengan kata martir. Tidak ada orang dikatakan martir hidupnya senang-senang, tidak ada. Seolah-olah kesusahan, tekanan-tekanan yang berat dialami seorang martir, tapi dia tetap mempertahankan imannya. Itu yang menjadi saksiku, menjadi martirku. Saya tidak katakan bahwa kita pasti susah, enggak. Situasi secara umum ini kan menekan gereja Tuhan. Ya, menekan gereja Tuhan. Tapi justru di saat-saat seperti itu kita tetap tegar, kita tetap memberitakan kabar baik. Meskipun gereja ditekan, ya, tapi tetap melejit. Dijepit, bukan terhimpit, tapi melejit. Menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Amin, Bapak Ibu. Amin. 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 Nah, dalam kehidupan gereja sekarang, menurut saudara, apa saja peranan-peranan Roh Kudus? Tadi kita sudah berbicara sebelum pencurahan, saat pencurahan, kemudian pasca pencurahan dalam Kisah Para Rasul yang terbatas kepada dikirimnya berita Injil ke Asia Kecil. Nah, kita berbicara zaman sekarang. Menurut saudara, apa peranan Roh Kudus? Menuntun dan mengajari gereja
untuk melakukan kehendak Bapa. Pada zaman ini. Pada zaman Ya. Oke. Coba saya minta ya satu-satu ya supaya ada nilainya. Tadi saya lihat ada Ibu Hot Marina Turnip. Shalom. Ya, Pak. Hadir ya? Kemarin nggak Ya, hadir ya? Pak. Hadir, Pak. Kemarin hadir. Kemarin nggak, Pak? Sakit. Oh. DC itu, Pak. Apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan gereja hari ini? Yang pertama untuk pribadi ada kerinduan lebih lagi mengenal Tuhan. Yang kedua ada semangat untuk memberitakan tentang pribadi Yesus kepada orang. Oke. Ibu Duma, apa peranan Roh Kudus bagi gereja pada masa kini? Untuk saat ini ya, bagaimana kita bisa mempertahankan iman yang kuat ya. Maksudnya untuk stand alone aja itu sangat sulit untuk saat ini, tapi karena Roh Kudus yang ada, bagaimana kita mempertahankan iman kita untuk tetap semangat itu perlu perjuangan, tetap semangat, tetap bisa tetap berdoa, berpengharapan itu perlu perjuangan. Saya perlu Roh Kudus. Amin. Mbak Esther? Saya, Pak. Iya, Pak. Ya, apa? Peranan Roh Kudus hari-hari ini, pertama dia sebagai penolong. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Kemudian Kunci C itu. peranan Roh Kudus Itu ya. dalam hidup kita sekarang ini adalah mengisapkan akan dosa, Pak. Dunia. Lengkap seperti yang Pak Lindon nyanyikan tadi di awal itu. Ya. Sebagai penolong. Di sini, Roh Allah yang Maha Suci, membimbing, menuntun. Ya. Apalagi Pak Lindon? Banyak, Pak. Banyak ya. Oke, Okto, apa peranan Roh Kudus dalam kehidupanmu hari ini? Peranan Roh Kudus dalam kehidupan saya, Pak? Ya. Mengubahkan, bukan hanya saya aja ya, tapi orang percaya pada umumnya, mengubahkan orang percaya menjadi seperti Kristus. Seperti yang tertulis 2 Korintus 3 ayat 18. Saya bacakan ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terhubung. Dan karena kemuliaan datangnya dari Tuhan, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan Oke. Jadi mengubahkan orang percaya menjadi seperti serupa dan segambar Kristus. Amin. Ya. Dalam praktek kehidupanmu sehari-hari, kamu rasakan pimpinan Roh Kudus nggak memimpin kamu kepada orang-orang yang tidak hanya sekedar tengok-tengok brosur, tapi closing? Atau nggak mau dituntun? Ya, tentunya kita ngikut tuntunan Roh Kudus, Pak ya. Kamu rasakan ada tuntunan Roh Kudus nggak? Kamu seperti diyakinkan, oh ini pasti closing-nya orang. Banyak closing dia. Nah, saya pribadi sering dibantu ya, Pak ya. Karena saya sebelum ketemu konsumen, saya sering betul-betul ya mengandalkan Roh Kudus supaya bekerja dalam kehidupan saya, memampukan untuk closing. Jadi saya selalu katakan, saya nggak bisa, tapi kau bisa. Jadi ya saya tetap harus terus mengandalkan Tuhan saya. Jadi kamu mengakui ada peranan Roh Kudus yang terlibat dalam proses kamu melakukan usaha atau arahan. Mbak Sri, apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan Mbak Sri sebagai guru gembala? Peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita memberi keberanian kita untuk memberitakan Injil untuk jiwa-jiwa, terus mempersiapkan kita menjadi mempelai Kristus, memberi kuasa untuk melakukan mendoakan seseorang untuk
untuk memperoleh kesembuhan dan mujizat. Amin. Oke. Toratna mau jawab? Ya, jawab. Oke. Sudah, Pak? Ya. Peranan Roh Kudus, ya, untuk terus menolong kita, untuk tetap mencintai Tuhan di dalam situasi apapun, dan untuk melakukan kehendak Tuhan senantiasa. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oke. Juni, apa peran Roh Kudus dalam kehidupanmu, Jun? Peranan Roh Kudus dalam kehidupan saya secara pribadi memberi keberanian bagi saya untuk bersaksi, Pak. Amin. Terus memimpin saya dalam kehidupan saya, khususnya secara sehari-hari. Nah, itu kalau saya pribadi, Pak. Kalau berbicara gereja, peranan Roh Kudus itu mempersatukan gereja, Pak. Oh, mempersatukan kamu dengan Persatukan gereja. Oke. Tony, apa peran Roh Kudus dalam kehidupanmu, Ton? Memampukan kita untuk percaya senantiasa dengan firman Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita tahu Roh Kudus, Parakletos. Kalau kita dengar khotbah Bapak kemarin itu banyak hal, membimbing, menuntun, menolong setiap kita. Jadi kalau menuntun kita itu bukan sekedar penunjuk jalan. Ya, penunjuk jalan itu kan kalau kita bertanya, Mas Bro, ini kalau ke Pondok Indah kemana? Oh, lurus, belok kanan lagi. Itu penunjuk jalan. Tapi Roh Kudus yang dimaksud bukan sekedar penunjuk jalan, ngasih tahu kita dari mana ke mana, tapi menuntun, berarti menyertai langkah-langkah kita. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, hari ini pun saya percaya setiap kita bukan saja Roh Kudus berfungsi untuk menunjuk jalan, menunjuk Okto harus kemana, Stefan harus kemana, kita semua harus kemana, Tony harus kemana, tapi juga sekaligus dia menyertai langkah kita, menuntun kita, ya, dalam setiap jalan-jalan kita, membuka jalan. Amin. Amin. Itu fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita hari ini, ya, di situasi yang sekarang selain yang sudah disaksikan oleh beberapa teman-teman lainnya. Kemudian menyatakan, ya, seperti menyingkapkan sesuatu. Itu Roh Kudus juga berfungsi menyatakan sesuatu yang mungkin masih tersembunyi, hal yang masih tersimpan. Ya, fungsinya kan itu menilik ke dalam, menginsafkan manusia akan dosa. Kalau kita ingat-ingat kadang-kadang saya ada salah apa, saya dosa apa, mungkin bisa saja kita sudah beres menurut pikiran kita. Tapi Roh Kudus bisa menilik hati kita dan memunculkan sesuatu yang menuntun kita, menyadarkan kita untuk perlu memperbaiki sesuatu. Yaitu pekerjaan Roh Kudus, baik waktu kita menyembah sendiri, dia seperti mengingatkan sesuatu yang kita harus selesaikan di hadapan. Ya. Kemudian menuntun kita untuk berdoa, apa yang harus kita doakan. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita doakan, tiba-tiba dalam doa kita, di tengah-tengah kita sedang berdoa untuk hal-hal yang umum, berdoa buat bangsa, berdoa buat gereja, tiba-tiba muncul satu dua nama dalam pikiran kita di tengah-tengah doa kita itu. Ya. Sekarang langsung kita ambil waktu dan berdoa seperti yang Roh Kudus ingatkan. Itu menuntun kita dalam doa, ya, menyatakan sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Jadi banyak lagi peranan dan karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan gereja pada hari ini. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Jadi Pentakosta Pak, jam 12. Ya, secara umum sebelum kita melihat hal-hal lainnya tentang teologi Pentakosta, ya, kita melihat bahwa ciri khas dari Pentakosta ini melibatkan banyak faktor, ya. Melibatkan perasaan, melibatkan emosi dari sejarah awal, itu sudah begitu. Banyak praktek-praktek yang melibatkan sesuatu yang ekspresif, terlibat dalam rangkaian pelayanannya. Ya, dan ini menjadi landasan-landasan dasar di kemudian hari teologi Pentakosta. Ya, jadi ketika kita melihat akar sejarah, kita melihat landasan-landasan, di kemudian hari kita memahami. Ketika orang menanyakan, kok Pentakosta begitu?
kita tidak terkotak pada zaman sekarang saja, kita mengetahui sejarahnya, kita mengetahui dasar pemikirannya, sehingga terbentuklah pemikiran seperti ini, sehingga bagi orang lain bisa disalah mengerti, kenapa kalian menyembah Tuhan seperti itu? Ya. Kita juga sudah menyadari, oh ini memang dari awalnya udah begitu, tidak tiba-tiba muncul sekarang saja. Ya, gereja yang ekspresif itu bukan munculnya zaman sekarang saja, sudah dari zaman dahulu. Itu ciri khas keunikan dari gereja yang beraliran Pentakosta. Ekspresif dalam berbagai hal, bukan hanya menyembah Tuhan. Kita belum singgung soal menyembah Tuhan dalam berfirman, dalam melibatkan diri di tengah-tengah kehidupan sosial, empati, simpati terhadap kehidupan sosial, itu sudah ciri-ciri dari lamanya. Itulah ciri khas insan Pentakosta. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Nunun sudah mengingatkan kita, sudah 12:06. Besok kali Bu. Baru tanam. kita bertemu lagi. Brian udah lapar tuh. Besok saya minta tutup doa, ya. Stefan tutup doa. Yuk kita berdoa, kami bersyukur Tuhan buat sepanjang 2 jam ini Engkau telah memberkati proses belajar dan mengajar kami, biar apa yang kami dengar Tuhan Yesus itu boleh nambah wawasan kami sebagai insan-insan Pentakosta, tapi juga Kau yang memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk boleh melakukan apa yang sudah kami dengar sepanjang 2 jam ini dari Bapak dosen kami. Berkati kami semua, berkati Bapak dosen kami Pak Rudi, Engkau urapi lebih lagi pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Ketika kami akan menutup meeting ini Tuhan, biar Engkau juga memberkati setiap makanan yang akan kami makan, jauhkan dari segala macam virus-virus sehingga itu boleh memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.